Kembali lagi dengan saya Kali Masada di modul Ternak Uang. Di modul kali ini kita akan membahas mengenai memahami utang produktif versus konsumtif. Apa boleh menggunakan utang? Nah, sebelum presentasi ini dimulai, video ini hanyalah edukasi untuk teman-teman memahami dan juga lebih mengerti mengenai persoalan personal finance. Dan mengapa saya membuat video ini? Jawabannya banyak sekali, teman-teman. Orang yang terjebak hutang, keluarga saya dulu juga pernah di posisi yang terjebak hutang, dan bagi saya pribadi hal itu tidak mengenakan. Apalagi nanti akan saya jelasin juga ada dua jenis utang, yaitu utang produktif dan juga utang konsumtif. Jadi sedikit latar belakang, karena budaya keluarga itu sering melakukan yang namanya utang konsumtif, sehingga saya pun memiliki concern pribadi. Kalau saya memang bukan orang yang pernah berhutang di apapun, entah itu produktif, entah itu konsumtif. Saya selalu memilih pilihan lain selain berhutang untuk segala kegiatan financing yang saya lakukan. Jadi nggak ada salahnya kita lihat latar belakang di Indonesia mengenai keadaan utang yang ada sekarang. Banyak sekali orang yang benci dengan hutang, tapi ada juga orang yang bilang kalau saya nggak utang, saya nggak bisa punya. Kalau saya nggak utang, mungkin saya sekarang nggak selamat. Karena ada juga loh ya yang utang buat berobat. Misalkan kalau nggak utang, saya nggak bisa di posisi ini. Atau kalau nggak utang, saya nggak bisa A, B, C. Jadi utang itu saat ini sudah menjadi suatu kebutuhan bagi sebagian orang. Yang mana menurut saya, ya ini juga pro dan kontra lagi nih. Tapi akan kita bahas lebih detail ya di modul ini. Cuman banyak sekali orang sebenarnya itu yang benci dengan hutang, namun mereka terpaksa untuk hutang. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada dua jenis utang. Pertama itu adalah utang produktif untuk sesuatu yang menghasilkan, untuk sesuatu yang sifatnya pekerjaan, untuk sesuatu yang sifatnya permodalan. Sedangkan ada juga utang konsumtif. Utang konsumtif itu ketika teman-teman ingin membeli sesuatu, ingin mengkonsumsi sesuatu, ingin menggunakan jasa tertentu, lalu teman-teman berhutang. Ini masuknya ke dalam utang konsumtif, bukan sesuatu yang produktif, menghasilkan sesuatu, uang menghasilkan uang. Tapi kalau utang konsumtif, ini kamu utang, tapi ya kamu nggak menghasilkan uang, malah uang diambil dari kamu. Karena biasanya barang-barang konsumtif itu udah di awal utang, dia juga membutuhkan yang namanya maintenance cost ya. Contohnya misalkan kendaraan mewah, itu setiap bulan teman-teman harus servis, belum pajak tahunannya. Dan satu lagi yang nggak teman-teman hitung, yaitu adalah depresiasi nilainya. Udah kamu di awal hutang, ya, kemudian kamu kena bunga gede, kamu bayar overtime, terus setelah itu setiap bulan ini harus dirawat, maintenance fee-nya mahal, buat biaya bensinnya itu juga mahal, terus kemudian asuransinya juga mahal, terus ditambah lagi harganya selalu menyusut dari waktu ke waktu. Terus biasanya nih ya, setelah ya kita ngomong 2 bulan setelah punya mobil baru, saya jamin rasanya juga biasa aja karena banyak mobil sport saya di bawah dan ya itu saya nggak tahu itu bisa dinyalain atau enggak. Karena paling cuman saya kendarin sekali 2 kali itu setelah beli. Dan setelah itu saya lupa saya punya barang itu. Jadi jangan sampai ya teman-teman terjebak dalam pola konsumtif akhirnya berhutang untuk membeli barang-barang yang mewah. Jadi utang produktif itu apa sih definisinya? Jadi ini ada kata kunci yang harus kita garis bawain ya, menciptakan imbal hasil di masa depan. Kalau kamu berhutang ya, you borrow cash ya, make sure you gain more cash. Karena apa? Ya kamu butuh menutup utangnya ini dan keep this for yourself. Tapi kalau di sini kamu berhutang, oke, yang sifatnya produktif, tapi misalkan usahamu nggak jalan ya, yang ada kamu justru kehilangan ya. Karena ini harus kamu ganti nih utangnya. Itulah mengapa ya utang produktif boleh dilakukan dengan rasio tertentu. Makanya itu saya ngomong tricky. Ada hal lain yang bisa dilakukan, ada cara financing lain yang bisa dilakukan selain utang. Dan contoh-contoh ya utang produktif. Misalkan teman-teman butuh modal untuk usaha. Teman-teman butuh duit buat bikin coffee shop. Akhirnya teman-teman utang di bank atau utang di teman kalian supaya kalian dapat misalkan 1M. Terus 1M ini kamu jadikan ya coffee shop. Nah, tempat
kamu harus make sure kamu bisa gain return untuk bisa mengembalikan ya uang 1 miliar ini. Dan kemudian sama ya, kredit usaha sifatnya sama. Misalkan kamu butuh sesuatu buat ekspansi, kamu punya tempat kos dari 5 kamar, pengen kamu tingkatin lagi biar 10 kamar, ini juga bisa ya, bentuknya juga kredit usaha. Ini juga masuknya ya ke utang produktif. Dan terakhir, kredit pendidikan. Ini mungkin kurang relate di Indonesia, tapi banyak sekali masalah di luar negeri itu bermulai dari student loan. Jadi mereka ini meminjam untuk bisa masuk ke perguruan tinggi, ya misalkan Harvard dan lain sebagainya, tapi biayanya itu sampai 6 digit teman-teman ya, bisa sampai ratusan ribu dolar. Sehingga biaya kuliah itu memang di luar negeri itu semahal itu, karena ya teman-teman sama kan ya, marketingnya Harvard ya, lulusannya dan lain sebagainya, itu membuat harganya ini mahal sekali. Hingga bagi beberapa orang untuk bisa masuk ke sana, mereka ini ya udahlah saya harus berhutang dulu. Dan itu yang menyebabkan banyak sekali permasalahan di Amerika, yaitu adalah student loan, yang nampaknya ya di Indonesia banyak yang belum relate dengan masalah ini karena sedikit sekali akses ke kredit pendidikan di Indonesia. Apa aja karakteristik utang produktif? Pertama, memberikan penghasilan atau keuntungan. Jadi teman-teman harus paham ya, ketika teman-teman tadi berhutang, teman-teman harus bisa generate more money than you borrow. Kalau enggak, kamu bisa bangkrut. Kedua, harus menambah atau meningkatkan aset. Contohnya tadi ya, kamu berhutang, terus misalkan kamu beli ya tempat kos. Nah, ini kamu kan menghasilkan aset kan dari sesuatu yang awalnya belum kamu punya. Nah, ini Robert Kiyosaki ini juga salah satu ya jagoan yang selalu advice orang untuk borrow ya cheap money, terus untuk beli properti, habis itu yield-nya yaitu untuk membayar utangnya. Cuman balik lagi ya, saya bukan ahli properti, jadi menurut saya konsep tersebut sangat berisiko, memiliki risiko yang sangat tinggi. Kemudian ya ada yang jaminan kalau teman-teman utang di bank ya, itu kan salah satu ya syaratnya itu adalah 5C, itu salah satunya adalah kolateral. Jadi teman-teman harus ya orang bilang nyekolahin, biasanya nyekolahin jaminannya yang berupa kadang sertifikat rumah, oke. Kemudian kalian punya BPKB dan lain sebagainya. Dan ya biasanya ya ini relatif lebih rendah. Kalau ini tujuannya itu biasanya untuk modal usaha. Berbeda kalau teman-teman misalkan nyicil mobil, nyicil rumah, itu bunganya itu selalu lebih tinggi daripada ketika teman-teman ini utang untuk yang sifatnya produktif. Apa itu utang konsumtif? Utang konsumtif itu sesuatu yang teman-teman gunakan utang untuk kebutuhan konsumsi ya. Jadi teman-teman di sini berhutang tapi untuk sesuatu yang saya ngomong sifatnya tersier ya. Dan saya paling anti dengan yang namanya utang konsumtif. Menurut saya orang yang utang konsumtif itu adalah orang yang tidak bisa mengendalikan nafsunya. Satu hal kunci yang harus teman-teman pahami di sini, tidak menghasilkan pendapatan di masa depan. Contohnya rumah mewah, mobil mewah, jam tangan mewah. Kadang kalau HP ya kita masih debatable, kecuali HP-nya itu memang beneran kamu pakai ya. Kamu butuh iPhone. Tapi buat apa secara spesifik? Oh, saya konten kreator. Saya butuh viral di TikTok dan lain sebagainya. Saya clipper. It's fine. HP itu berarti menjadi suatu aset yang berpotensi memberikan kamu potensi revenue. Tapi kebalikannya, kalau kamu di sini itu nggak punya tujuan. Saya pengen iPhone karena semua teman saya punya iPhone. Padahal akunmu private dan kamu nggak pernah nge-instastory apapun, itu nggak ada gunanya. Jadi harus dilihat ya secara karakteristik di sini. Utang konsumtif itu apa sih? Satu, tidak menghasilkan pendapatan. Kalau misalkan kamu utang ya 10 miliar, terus misalkan beli GT3 RS gitu ya, nah itu dia nggak akan menghasilkan uang apapun ke kamu. Oke. Kalau misalkan kamu beli Ferrari pun juga sama, dia nggak menghasilkan pendapatan kecuali Ferrarinya kamu rentalin ke teman-teman kamu yang juga HNWI gitu. Itu bisa. Cuman kalau nggak kayak gitu, dia nggak menghasilkan apapun. Dua, nilai barang menurun seiring waktu. Dulu GT3 RS itu harganya ketika masuk ke Indonesia sampai 16 miliar. Saya kemarin dapat di sekitar 11. Ya, itu kan teman-teman dalam waktu 1 tahun aja ya harga exotic car itu bisa turun sampai 4 miliar. Ya mungkin tahun depan ya bisa turun lagi, saya juga nggak tahu. Ya nggak peduli juga ya. Karena saya membeli karena kesenangan, ya balik lagi. Kalau teman-teman harus melihat ya nilai barang seiring waktu, dan kemudian ya di sini dia ini nggak mendukung sesuatu yang produktif. Kecuali itu mobil harian saya untuk saya kerja atau meeting itu membantu. Tapi kalau ini sifatnya ya utang yang konsumtif, biasanya dia tidak
dukung kalian punya kebutuhan produktif. Saya juga nggak ke pasar ya naik GT3 RS. Ya, ini kan contohnya. Nah, itu kemudian bunganya sangat tinggi, apalagi yang sifatnya KTA atau kredit tanpa jaminan. Jadi teman-teman harus sangat hati-hati ya dengan yang namanya utang produktif. Karena sering kali terjerat, dan data OJK juga menunjukkan banyak sekali utang yang gagal bayar itu adalah utang yang konsumtif, bukan utang yang produktif. Dan sifatnya nih ya, di sini hanya memberikan kepuasan jangka pendek. Sama lah sebenarnya teman-teman beli cash pun, saya juga udah setelah 2 hari lupa ya beli mobil baru. Kadang juga pengen besoknya apa beli mobil baru lagi ya, cuman lama-lama dipikir juga ngapain ya, maintenance-nya sulit, jarang dinaikin juga. Jadi menjadi sesuatu yang memang nggak bermanfaat. Bagaimana sih keadaan utang di Indonesia sekarang? Nah, ini data dari Databox menunjukkan bahwa sebenarnya rasio utang di Indonesia itu relatif kecil, teman-teman sebenarnya. Mengapa? Karena di sini budayanya itu nggak credit card kayak di luar negeri. Di sini ditunjukkan bahwa rasio utang rumah tangga, ya utang orang-orang kayak kita ke PDB di Indonesia itu hanya 16%. Ya. Kalau kita ngomong ya, negara-negara yang lain tuh jauh lebih ekstrim. Karena apa? Ya karena mereka memiliki budaya kredit yang sangat tinggi. Berbeda dengan kita ya. Bayangin aja kalau kita rasionya lebih tinggi, mungkin menurut saya bisa lebih kacau lagi. Karena orang di sini punya budaya kredit tapi mereka ekonominya masih sulit. Itulah mengapa ini adalah masalah fundamental yang harus teman-teman pahami. Dan sebenarnya ya di OJK datanya menunjukkan kalau memang utang produktif itu sebenarnya di Indonesia itu lebih tinggi ya. Tapi faktanya ya banyak juga orang yang usaha atau UMKM akhirnya bangkrut. Karena di bank tertentu saya tahu banget ya, orang-orang yang menggunakan bank tersebut kebanyakan itu mereka berhutang tapi untuk hal-hal yang lain yang sifatnya negatif. Sifatnya sangat spekulatif dan sangat berbahaya. Sehingga ya menurut saya ya datanya mungkin sedikit bias. Karena faktornya harusnya ya kalau tinggi utang produktifnya harusnya keadaan itu jauh lebih baik. Cuman faktanya sepertinya ada 2 hal. Satu, mereka emang beneran utang produktif namun gagal usahanya. Atau 2, sebenarnya nggak utang produktif tapi utang spekulatif untuk membeli aset-aset ya atau untuk hal-hal lain yang negatif, dan akhirnya terjadi gagal bayar yang tinggi. Karena faktanya ya dari OJK ini kredit ini menjadi lebih tinggi arahnya ke konsumtif setelah ada pay later. Jadi orang dikit-dikit tuh sekarang pay later, pay later, pay later. Sehingga apapun beli barang ya, mereka gatel ya kalau nggak pay later. Padahal ya faktanya nggak ada salahnya kita bayar secara cash. Nah, di sini data dari OJK juga menunjukkan bahwa 68,5% dana fintech itu turunnya ya untuk utang yang konsumtif ya. Untuk beli mobil lah, kemudian untuk beli gadget dan beli lain sebagainya. Jadi fundamentalnya ya orang ini memang banyak sekali ya berhutang untuk hal-hal yang sifatnya sangat amat sepele. Nah, di sini gimana? Yang saya udah terlanjur punya utang, saya terjebak dalam utang, saya membayar utang yang tidak saya jalankan, misalkan dari keluarga atau pasangan. Ini apa sih caranya? Nah, pertama saya selalu teman-teman nggak boleh ya utang untuk barang-barang mewah. Ini hukumnya haram. Utang untuk ekspansi debatable, tapi harus hati-hati. Kalau teman-teman sangat yakin kalau kalian bisa mengelola itu menjadi sesuatu yang sangat produktif, itu tidak masalah. Cuman ya max loan itu saya ngomong 30% ya dari total harta liquid teman-teman miliki. Kalau teman-teman di sini uangnya di rekening tabungan cuman 100 juta ya, maksimal kamu tuh utang hanya bisa 30 juta. Jadi gak ada ya, kamu di sini misalkan duitnya berapa? 100 juta, utangnya berapa? 300 juta. Nah, itu kamu mau bunuh diri ya. Ini kamu mau menyusahkan dirimu sendiri di masa yang akan datang. Kedua, ya selalu bandingkan beberapa bank atau beberapa platform yang menyediakan hutang. Itu seringkali teman-teman ada fee-nya yang lebih rendah karena mereka kan juga ditodong ya teman-teman dengan berbagai ekspektasi di platformnya. Dan saya juga tahu mereka kadang memang kejar-kejaran dengan target bulanan. Itulah mengapa harus teman-teman bandingkan ya satu platform ke platform lain. Kalau teman-teman kenal personal, biasanya jauh lebih enak juga turun kreditnya. Cuman ya sesuatu yang harus teman-teman pertimbangkan. Dan hindari penggunaan kartu kredit ya yang sangat berlebihan, kecuali hanya untuk poin dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa ya kamu nggak punya uang miliaran, gaji masih UMR, jangan pakai kartu kredit karena itu hanya akan mendorong kamu punya budaya konsumtif on kredit. Dan terakhir ya
restrukturisasi. Kalau misalkan kamu merasa bahwa aku nggak perlu utang lagi, coba lakukan ya engineering finansial supaya cepat bebas dari utang, supaya teman-teman bisa bilang ya I'm debt free. Oke, itu modul mengenai penjelasan utang produktif dan utang konsumtif. Sampai berjumpa di modul selanjutnya.